Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ujian praktik untuk mata pelajaran matematika, program keahlian bisnis daring dan pemasaran atau disebut dengan BDP. Di sini ada paket 1, seorang siswa SMK bisnis daring dan pemasaran membuka toko online yang menjual produk tumbler custom. Di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu di sini ada penjualannya ya. Hari Senin menjual 12 tumbler, hari Selasa 15, hari Rabu 18, hari Kamis 20, dan terakhir hari Minggu yaitu adalah 40. Lalu berikutnya di sini kita akan menentukan ya, ada juga keterangan di sini untuk harga jualnya itu 50.000, untuk modalnya 30.000 dan biaya promosinya adalah 150.000. Di sini kita akan mengerjakan tugasnya. Untuk tugas yang pertama, yang A di sini perhitungan dasar. Untuk perhitungan dasar yang nomor 1, tentukan total penjualan selama 7 hari. Nah, untuk menentukan total penjualan selama 7 hari, kita jumlahkan ya penjualan dari hari Senin ya sampai dengan hari Minggu. Nah, ini jumlahkan seluruhnya ya. Maka di sini kita jumlahkan 12 tambah 15 tambah 18 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 40. Maka jumlah seluruhnya setelah dihitung yaitu adalah 160. Jadi total penjualannya itu adalah 160. Berikutnya ke nomor 2, hitung pendapatan total. Untuk pendapatan total, kita lihat di sini penjualan. Penjualannya itu adalah 160. Maka kita kalikan dengan harga jual yaitu adalah Rp50.000. Berarti kita kalikan di sini 50.000. 160 dikali 50.000 setelah dikalikan yaitu hasilnya adalah 8 juta. Nah, ini hasilnya 8 juta ya. Lalu berikutnya yang nomor 3, hitung total biaya produksi. Nah, ini untuk nomor 3 ada biaya produksi ya. Untuk nomor 3, biaya produksi itu berarti di sini ya, pertama ada produk yang dijual itu adalah 160, lalu dikali dengan biaya produksinya itu berapa? 130 ya. 30.000 untuk modal per unitnya, 30.000. Berarti 30.000. Lalu di sini ada biaya promosi yaitu 150 dikurangi 100, mohon maaf, ditambah ya, ditambah biaya produksinya itu adalah 150.000 karena biaya promosi ini termasuk ke dalam biaya produksi gitu ya, ataupun disebut dengan modal. Nah, 160 dikali 30.000 ini adalah 4.800.000 ya. Lalu dijumlahkan dengan biaya promosi itu adalah 150.000. Jadi jumlah totalnya adalah 4.950.000. Nah, ini adalah untuk total biaya produksi. Berikutnya hitung keuntungan bersih usaha. Nah, ini untuk nomor 4, keuntungan bersihnya itu adalah jumlah pendapatan ya, jumlah pendapatan ya dikurangi dengan biaya produksi ya. Nah, di sini pendapatannya itu adalah 8 juta. Ya, untuk pendapatannya ini 8 juta dikurangi dengan 4.950.000. Nah, ini hasilnya adalah 3.050.000 ya. Jadi untuk keuntungan bersihnya itu yaitu adalah 3.050.000. Lalu berikutnya, di sini kita akan menjawab untuk yang B, statistika penjualan. Nah, untuk statistika penjualan di sini ada nomor 5, hitung rata-rata penjualan per hari. Nah, ini untuk rata-rata penjualan per hari, perhatikan di sini untuk menentukan nilai rata-rata,
ya kita ketahui bahwa penjualannya itu 160. Maka kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 22,857 ya. Kalau kita bulatkan maka menjadi 22,86. Ini ya rata-ratanya. Nanti silakan dihitung ya oleh adik-adik semua. Lalu berikutnya di sini ditanyakan juga penjualan tertinggi. Nah, ini untuk penjualan tertinggi terjadi di hari apa? Nah, kita lihat di tabelnya untuk penjualan tertinggi ini ya terjadi pada hari Minggu ya. Jadi untuk jawabannya ini di hari Minggu. Ya, lalu di sini yang ditanyakan penjualan terendah itu terjadi di hari apa? Ternyata di sini angka terendahnya itu adalah 12, terjadi di hari Senin ya. Jadi jawabannya adalah hari Senin. Lalu yang keenam, tentukan hari paling efektif untuk penjualan dan berikan alasannya. Tentu untuk hari-hari yang paling efektif itu adalah hari Minggu ya. Hari Minggu, dan dijelaskan kenapa hari Minggu itu penjualan bisa lebih banyak. Ya misalnya karena hari Minggu itu libur ya, jadi banyak orang yang ke pasar ya untuk membeli tumbler. Banyak juga yang yang membuka handphone ya, sehingga untuk mengikuti belanja online ya, seperti itu dan sebagainya. Baik, berikutnya kita masuk ke poin C, yaitu model matematika. Nah, untuk memodelkan matematika, lihat di sini fungsi pendapatan. Nah, untuk fungsi pendapatan, perhatikan di sini pendapatan PX ya. Pendapatan, kita lihat di sini untuk pendapatan itu, di sini ada nilai ya di pendapatan itu adalah 160 dikali 50.000. Nah, 50.000 ini adalah sebuah ketetapan. Sedangkan untuk 160 ini penjualan adalah sesuatu yang dapat bisa berubah. Sehingga untuk rumusnya, untuk PX ini sama dengan ya X itu dikali dengan 50.000 gitu ya. Nah, ini adalah fungsinya. Lalu berikutnya adalah biaya, ya fungsi biaya. Ya biaya produksi, berarti BX sama dengan biaya produksinya, yaitu ini kita ubah ya menjadi X ya. Berarti X dikali ya 30.000 ya, 30.000 ditambah 150.000. Lalu berikutnya fungsi keuntungan ya. Untuk fungsi keuntungan di sini ada KX ya. K buka kurung X, berarti keuntungan itu apa fungsinya? Berarti untuk penjualan PX atau pendapatan dikurangi dengan biaya produksi ya, biaya produksi, berarti PX dikurangi BX. Nah, untuk PX itu adalah X ya dikali 50.000 ya. Nah, 50.000 lalu dikurangi BX. BX-nya itu berapa? 30.000 X ya, 30.000 X ditambah ya, ditambah berapa? 150.000. Baik, kita lanjutkan. Untuk fungsi keuntungan ya kita tulis ya tadi bahwa untuk keuntungan itu, maka di sini pendapatan dikurangi biaya produksi ya. Pendapatannya itu tadi fungsinya adalah 50.000 X dikurangi dengan biaya produksi, yaitu 30.000 X ditambah 150.000. Nah, di sini kita lakukan perhitungan, berarti di sini 50.000 ya. Ini 50.000 X dikurangi 30.000 X. Lalu ini positif dengan negatif, berarti negatif 150.000. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 50.000 dikurangi 50.000 X kurangi 30 X, yaitu adalah 20.000 X dikurangi 150.000. Jadi rumus fungsi keuntungannya adalah 20.000 X dikurangi 150.000.
Sangat mudah ya untuk mengerjakannya. Lalu berikutnya sekarang kita akan menghitung nilai grafik. Nah, perhatikan bagaimana cara menghitung nilai grafik. Nah, untuk menghitung nilai grafik, adik-adik dapat melihat di sini. Di sini ada gambar grafiknya. Nah, untuk membuat grafik, di sini ada sebuah tabel yang nanti dapat diisi oleh adik-adik semua. Nanti di sini ada tabel hari, silakan diisikan dari hari Senin sampai hari Minggu. Lalu penjualannya dilihat dari tabel soalnya berapa. Nah, nanti untuk membuat grafiknya adik-adik bisa melihat video yang sudah Bapak buat ya. Jadi lihat video ya. Nanti langkahnya adalah adik-adik mendownload terlebih dahulu yaitu aplikasi Spreadsheet ya. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik membuat grafik nanti di handphonenya masing-masing ya, seperti itu. Ini aplikasinya adalah Spreadsheet. Nanti silakan dilihat videonya ya. Nah, lalu berikutnya sekarang kita akan menentukan grafik keuntungan. Nah, ini untuk menentukan nilai grafik keuntungan, adik-adik semua di sini nanti akan ditampilkan 3 buah tabel. Nah, nanti silakan diisi. Tabel yang pertama adalah hari, berikutnya ada penjualan, berikutnya adalah keuntungan. Nah, di sini yang paling penting adalah cara menentukan nilai keuntungan. Ya, di sini Bapak misalkan ini adalah nomor 1 ya untuk keuntungan ya. Nah, di sini ada sebuah rumusnya, itu rumus keuntungannya itu adalah KX sama dengan PX dikurangi BX. P ini adalah pendapatan, B ini adalah biaya produksi. Nah, untuk keuntungan yang pertama, perhatikan di sini yang KX sama dengan ya untuk PX dikurangi BX, maka dari rumus yang tadi sudah kita dapatkan bahwa rumus keuntungan ketika ingin mendapatkan keuntungan itu, maka rumusnya itu adalah dua rumus fungsinya ya maksudnya ya. Rumus fungsinya itu adalah 20.000 X dikurangi 150.000. Nah, ini adalah rumus fungsinya, rumus fungsi keuntungan. Sehingga kita langsung dapat memasukkan nilai penjualan dari hari Senin ini. Ya, jadi untuk nilai penjualan keuntungan di hari Senin itu jumlah penjualannya itu adalah 12, maka kita kalikan 20.000 diganti untuk X-nya ini adalah 12 dikurangi 150.000. Nah, kita kalikan 20.000 dikali 12 berapa? Yaitu adalah 240.000 ya. Lalu 240.000 dikurangi yaitu 150.000. Nah, berapa hasilnya? 240.000 dikurangi 150.000. Hasilnya adalah 90.000. Betul ya? 90.000. Jadi hasilnya itu untuk keuntungan di hari pertama itu, di hari Senin ini adalah besarannya adalah 90.000. Lalu berikutnya nomor 2, kita hitung untuk yang nomor 2. Ya, nomor 2 sama caranya dengan seperti nomor 1. Kita isikan ya untuk KX sama dengan PX ya dikurangi BX ya, atau kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. Berarti ini K15 ya. K15 sama dengan PX itu tadi untuk rumus fungsinya adalah 20.000 X dikurangi 150.000 sama dengan 20.000 dikali dengan X-nya itu adalah 15 dikurangi 150.000. 20.000 dikali 15 yaitu adalah 300.000 ya, dikurangi 150.000, maka hasilnya itu adalah 150.000. Jadi keuntungannya di hari Selasa ini adalah 150.000 ya. Nah, gitu. Nah, sekarang silakan oleh adik-adik dikerjakan ya untuk keuntungan di hari Rabu, ya lalu di hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu dan hari Minggu berapa ya. Nah, setelah nanti ini terisi untuk nilai-nilainya, maka silakan adik-adik membuat grafik ya dengan cara melihat video ya yang sudah Bapak buat ya. Demikian untuk pembahasan kita pada hari ini.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.